Tinjau suatu muatan titik Q, misalkan positif, kita letakkan di pusat koordinat kartesius 3 dimensi. Kemudian di sekelilingnya, kita buat sebuah permukaan khayal berbentuk permukaan bola. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, medan listrik pada suatu titik berjarak R dari sebuah muatan sumber Q itu diberikan oleh ekspresi ini. 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, maka Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa permukaan khayal berbentuk permukaan bola ini yang berpusat di muatan sumber Q itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak R dari muatan Q. Dengan kata lain, semua titik pada permukaan khayal berbentuk kulit bola ini merepresentasikan posisi-posisi dengan kuat medan listrik yang sama, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Kemudian Bapak Ibu ingat juga bahwa medan listrik oleh suatu muatan titik yang tidak bergerak mengarah menjauh dari atau menuju muatan titik tersebut, bergantung jenis muatannya. Misalkan di gambar ini adalah muatan positif, maka medan listriknya berasal dari muatan positif tersebut, kemudian menuju ke segala arah. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa medan listrik oleh muatan titik tersebut memiliki arah yang sejajar dengan vektor jari-jari kulit bola yang berpusat di muatan titik ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa medan listrik oleh muatan titik memiliki simetri bola. Nah, sekarang bayangkan muatan titik ini kita lingkupi dengan dua permukaan tertutup yang berbentuk permukaan bola. Kedua permukaan bola ini berpusat di muatan Q. Kemudian, jari-jari dari masing-masing bola diberikan oleh yang kecil R1, kemudian yang besar R2. Nah, kemudian bayangkan kita definisikan sebuah permukaan tertutup khayal yang lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Permukaan tertutup yang baru ini merupakan permukaan tertutup yang 2 dari 6 sisinya merupakan potongan permukaan pada permukaan bola dengan jari-jari R1 maupun jari-jari R2. Misalkan yang biru ini itu adalah potongan permukaan di permukaan bola berjari-jari R1. Sementara permukaan yang ini itu adalah bagian dari permukaan bola berjari-jari R2. Nah, mari kita perhatikan permukaan tertutup yang memiliki 6 sisi ini. Misalkan setiap titik sudut pada permukaan tertutup tersebut kita beri label A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian permukaan tertutup ini kita beri nama S. Nah, bila Bapak Ibu perhatikan permukaan A, B, C, D saja, misalkan kita sebut permukaan A, B, C, D sebagai S, A, B, C, D, maka titik A, B, C, D pada permukaan ini memiliki jarak yang sama diukur dari muatan Q. Dan karena SABCD ini adalah bagian dari permukaan bola berjari-jari R1, maka jarak titik A, B, C maupun D diukur dari muatan sumber harus sama dengan R1. Begitupun bila Bapak Ibu perhatikan permukaan EFGH. Permukaan EFGH ini kita sebut sebagai SEFGH merupakan bagian dari permukaan bola berjari-jari R2. Sehingga kita bisa bilang bahwa titik E, F, G maupun H memiliki jarak R2 diukur dari muatan Q. Nah, sekarang mari kita perhatikan garis-garis medan listrik yang menembus permukaan tertutup S ini. Kemudian, mari kita hitung berapa fluks total yang menembus permukaan tertutup S. Nah, fluks medan listrik yang menembus permukaan tertutup S dapat kita hitung dengan menjumlahkan fluks yang menembus permukaan ABCD ditambah fluks yang menembus permukaan ABEF
ditambah flux yang menembus permukaan EFGH, ditambah flux yang menembus permukaan CDHG, ditambah flux yang menembus permukaan AEHD, dan ditambah flux yang menembus permukaan BCGF. Atau dengan kata lain, flux medan listrik yang menembus permukaan tertutup S itu adalah total flux yang menembus keenam sisi dari permukaan tertutup ini. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Oleh karena medan listrik memiliki arah sejajar vektor jari-jari bola yang berpusat di muatan Q, maka flux yang menembus permukaan ABEF, CDHG, AEHD, dan BCGF akan bernilai 0. Karena keempat permukaan ini sejajar dengan arah pengukuran jari-jari. Nah, maka bila kita perhatikan orientasi dari setiap sisi di permukaan tertutup S, kita bisa bilang bahwa flux medan listrik hanya menembus permukaan ABCD dan permukaan EFGH saja. Karena keempat sisi selain dari dua permukaan ini, semuanya tegak lurus terhadap arah pengukuran jari-jari, sementara medan listrik searah dengan arah pengukuran jari-jari. Sehingga flux medan listrik hanya menembus permukaan ABCD dan permukaan EFGH saja. Maka kita bisa tuliskan kalau gitu, total flux yang menembus permukaan tertutup S itu diberikan oleh flux yang menembus sisi ABCD saja, ditambah dengan flux yang menembus sisi EFGH saja. Kemudian flux yang menembus masing-masing sisi ini diberikan oleh integral ini dan integral ini. Nah, sekarang bila kita identifikasi vektor normal di permukaan ABCD maupun permukaan EFGH, maka kita bisa gambarkan seperti yang ditunjukkan oleh kedua panah merah ini. Atau kita bisa bilang bahwa vektor normal permukaan ABCD searah dengan vektor jari-jari bola yang berpusat di muatan Q. Sementara vektor normal permukaan EFGH berlawanan arah dengan vektor jari-jari bola yang berpusat di muatan Q. Ingat bahwa untuk permukaan tertutup, arah vektor normalnya kita pilih ke arah luar dari daerah yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa vektor elemen permukaan ABCD itu diberikan oleh besar vektor permukaan ABCD dikali vektor normalnya. Vektor normalnya mengarah ke negatif R topi. Sementara untuk vektor normal dari elemen permukaan EFGH bisa kita tuliskan sebagai besar elemen luas EFGH dikali arah R topi. Nah, kemudian kita substitusikan kembali arah-arah vektor normal permukaan ini ke perhitungan flux kita tadi. Maka kita peroleh ekspresi yang pertama ini. Nah, ingat, medan listrik itu diberikan oleh E ke arah pengukuran jari-jari. Sehingga kita bisa tuliskan suku yang pertama itu adalah ER topi dot DA ABCD ke arah negatif R topi. Begitupun dengan suku kedua untuk permukaan EFGH. Karena R topi dot R topi sama dengan 1, maka kita peroleh ekspresi berikut ini. Nah, kemudian bila kita substitusikan nilai E adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, maka medan listrik di suku pertama ini diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 Q per R1 kuadrat. Sementara medan listrik di suku kedua itu diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 Q per R2 kuadrat. Nah, sekarang mari kita coba tentukan elemen luas untuk permukaan ABCD itu apa? Begitupun dengan elemen luas
untuk permukaan EFGH. Misalkan kita memiliki permukaan bola di koordinat kartesius 3 dimensi, X, Y, Z, seperti ini. Kemudian pusat koordinat ada di sini. Nah, kemudian mari kita coba bikin elemen-elemen luas permukaan di permukaan bola ini. Nah, perhatikan elemen luas di permukaan bola ini yang kita beri warna merah. Kemudian misalkan kita tandai keempat titik sudut elemen luas ini sebagai titik A, titik B, titik C, dan titik D. Bila kita gambarkan proyeksi keempat titik ini di bidang XY, maka kita akan peroleh 4 titik berikut. Misalkan ini adalah titik A aksen, kemudian ini adalah titik D aksen, kemudian ini B aksen, dan ini C aksen. Keempat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini merupakan proyeksi dari titik A, B, C, D di bidang XY. Misalkan kita gambarkan garis yang menghubungkan pusat koordinat dengan keempat titik hasil proyeksi ke bidang XY ini, maka kita peroleh garis berikut. Kemudian, bila kita misalkan jari-jari permukaan bola ini adalah R, kemudian sudut ini kita sebut sebagai theta, yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dan jari-jari R, maka panjang dari sini ke sini, dari pusat koordinat ke titik A aksen, itu diberikan oleh R sin theta. Nah, kemudian bila kita definisikan sudut lain, kita sebut sebagai sudut phi, maka sudut yang dibentuk oleh jarak pusat koordinat ke A aksen dengan jarak pusat koordinat ke B aksen bisa kita sebut sebagai delta phi. Nah, sekarang bayangkan permukaan ABCD ini adalah permukaan yang sangat kecil, atau kita sebut sebagai permukaan infinitesimal. Artinya, luasnya sangat kecil menuju nol, tapi tidak nol. Kemudian sudut yang ini, itu adalah delta theta. Bila ukuran permukaan ini infinitesimal, maka delta theta dan delta phi itu bisa kita ganti sebagai dv dan d theta. Nah, panjang lengkungan dari A ke D itu diberikan oleh R dikali delta theta. Sementara, panjang lengkungan dari D ke C itu sama dengan panjang ini. Sehingga, panjang lengkungan dari D ke C bisa kita tuliskan sebagai R sin theta dikali delta phi. Maka, luas dari permukaan yang merah ini, untuk luas permukaan yang sangat kecil menuju nol tapi tidak nol, bisa kita tuliskan sebagai dA sama dengan R d theta dikali R sin theta dv. Atau kita bisa tulis sebagai R kuadrat sin theta d theta dv. Nah, mari kita gunakan formula ini ke perhitungan fluks kita tadi. Nah, mari kita hitung kedua integral di persamaan ini. Kita evaluasi dulu integral di suku pertama, yaitu integral E dA ABCD di seluruh bagian permukaan ABCD.
Nah, karena permukaan ABCD merupakan bagian dari permukaan bola berjari-jari R1, maka medan listrik di permukaan ABCD bisa kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 Q per R1 kuadrat. Nah, kemudian ingat, elemen luas di permukaan bola tadi telah kita peroleh dA sama dengan R kuadrat sin theta d theta d dV. Dengan R, itu adalah jari-jari bola tersebut. Nah, karena permukaan ABCD adalah bagian dari bola berjari-jari R1, maka dA bisa kita tuliskan sebagai R1 kuadrat sin theta d theta dV. Nah, sementara integral untuk seluruh bagian SABCD ini bisa kita tuliskan menjadi integral lipat 2. Karena kita harus integralkan terhadap theta dan V supaya dia membentuk satu permukaan. Nah, agar permukaan kita menjadi permukaan ABCD, maka theta dari theta A menuju theta D, kalau Bapak Ibu lihat lagi gambar ini, maka supaya menjadi permukaan seperti ini, kita mesti integralkan theta dari sudut yang dibentuk oleh jari-jari RA hingga sudut yang dibentuk oleh jari-jari RD. Maka batas integral ini untuk theta harus dari theta A menuju theta D. Sementara V harus dari VA aksen hingga VB aksen. Maka kita bisa tulis ini VA aksen menuju VB aksen. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, R1 kuadrat dan R1 kuadrat bisa kita coret, kemudian semua konstanta bisa kita keluarkan dari integral lipat 2 ini. Sehingga kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 Q, integral theta dari theta A hingga theta D, V dari VA aksen hingga VB aksen, sin theta d theta dV. Nah, kita integralkan dulu terhadap theta, kemudian kita integralkan terhadap V. Kalau kita integralkan terhadap theta dulu, maka kita peroleh ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q, integral V dari VA aksen hingga VB aksen. Kemudian integral sin theta d theta menjadi negatif cos theta dari theta A hingga theta D dV. Nah, sehingga kita peroleh bagian yang ini, itu hasilnya adalah negatif cos theta D ditambah cos theta A. Kemudian kita keluarkan dari integral, maka kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 Q cos theta A min cos theta D integral V dari VA aksen menuju VB aksen dV. Nah, integral yang terakhir ini mudah dilakukan, sehingga Bapak Ibu akan peroleh ini tidak lain adalah delta V. Maka kita bisa tuliskan 1/4 pi epsilon 0 Q delta V cos theta A min cos theta D. Ini adalah integral S ABCD E dA ABCD. Nah, maka dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa peroleh suku kedua untuk permukaan EFGH. Ini juga akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q delta V cos theta A negatif cos theta D. Nah, kemudian dua hasil ini kita substitusikan kembali ke perhitungan total flux tadi, maka kita akan peroleh ekspresi ini. Nah, ingat tadi R1 kuadrat bisa kita coret, kemudian untuk permukaan EFGH,
karena dia adalah bagian dari permukaan bola berjari-jari R2, maka ini adalah R2 kuadrat per R2 kuadrat dan bisa kita coret juga. Sehingga Bapak Ibu lihat bahwa dua suku ini adalah dua suku yang sama nilainya, tapi berlawanan tanda. Yang satu negatif, yang satu positif, sehingga kita peroleh total flux sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa flux medan listrik yang menembus permukaan tertutup S yang kita pilih secara khusus tadi bernilai 0 apabila tidak ada muatan dalam permukaan tertutup tersebut. Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam permukaan es ini tidak ada muatan. Muatan Q yang menjadi sumber medan listrik itu ada di luar permukaan tertutup es ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah pernyataan ini juga benar untuk pilihan bentuk permukaan tertutup dengan geometri sembarang? Permukaan tertutup es ini itu kita pilih secara khusus. Sedemikian sehingga 2 dari 6 permukaannya merupakan bagian dari permukaan kulit-kulit bola dengan jari-jari berbeda. Kemudian 4 permukaan sisanya itu merupakan permukaan-permukaan yang arah vektor normalnya tegak lurus terhadap arah medan listrik. Nah, gimana kalau pilihan bentuk permukaan tertutup kita, geometrinya tidak khusus seperti ini, tapi sembarang. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan permukaan tertutup es tadi kita buat menjadi lebih kecil, menuju 0, sehingga ukurannya infinitesimal. Infinitesimal artinya sangat kecil, menuju 0 tapi tidak 0. Nah, dengan demikian, permukaan ABCD dan EFGH itu kita dapat pandang sebagai dua persegi panjang. Karena kalau Bapak Ibu bayangkan, apabila permukaan tertutup S ini sangat kecil, maka permukaan ABCD dan EFGH itu adalah dua bagian yang sangat kecil dari dua permukaan bola dengan jari-jari berbeda. Kemudian kita modifikasi salah satu permukaan. Misalkan permukaan EFGH, kita modifikasi bentuknya sehingga menjadi seperti ini. Nah, bila kita perhatikan, hasil modifikasi ini mengakibatkan arah vektor normal permukaan tidak lagi searah dengan medan listrik. Atau kita bisa bilang membentuk sudut alfa misalkan. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa akibat modifikasi ini, luas permukaan EFGH membesar dengan faktor 1 cos alfa. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa luas elemen permukaan EFGH sebelum modifikasi sama dengan luas elemen EFGH setelah modifikasi dikali cos alfa. Nah, akan tetapi, simpangan vektor normal permukaan EFGH terhadap medan listrik mengakibatkan medan listrik yang menembus permukaan EFGH mengecil dengan faktor cos alfa. Sehingga flux medan listrik yang menembus permukaan EFGH sebelum dan sesudah modifikasi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sebelum modifikasi, flux medan listrik yang menembus permukaan EFGH diberikan oleh ekspresi ini, sementara setelah modifikasi, flux medan listrik yang menembus permukaan EFGH diberikan oleh ekspresi ini. Nah, kemudian kita substitusikan kembali bahwa luas elemen permukaan EFGH setelah modifikasi sama dengan luas elemen EFGH sebelum modifikasi dibagi cos alfa. Sehingga kita peroleh cos alfa dan cos alfa ini bisa kita coret. Dan kita peroleh ternyata untuk permukaan tertutup S yang ukurannya infinitesimal, sangat kecil menuju 0 tapi tidak 0, maka setelah kita beri modifikasi, flux yang menembus bagian EFGH itu tidak berubah, walaupun permukaannya kita modifikasi. Luas permukaannya membesar, tapi jumlah medan listrik yang menembus permukaan tersebut malah mengecil untuk ukuran permukaan tertutup S yang sangat kecil menuju 0 tetapi tidak 0, atau yang kita sebut sebagai infinitesimal tadi.
Fluks medan listrik pada permukaan infinitesimal EFGH setelah modifikasi sama dengan fluks medan listrik pada permukaan infinitesimal EFGH sebelum modifikasi. Nah, hal yang sama juga dapat kita tunjukkan untuk permukaan ABCD. Artinya apa? Walaupun bentuknya sembarang, tapi kalau ukurannya infinitesimal, maka fluks medan listrik yang menembus permukaan tertutup tersebut tetap bernilai nol, sepanjang tidak ada muatan dalam permukaan tertutup tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Pak, misalkan kita pilih geometri sembarang yang tidak infinitesimal. Apakah fluksnya akan tetap nol? Idenya adalah, misalkan kita pilih suatu permukaan tertutup berbentuk kubus seperti ini. Apakah fluks yang menembus permukaan tertutup berbentuk kubus ini akan nol? Jawabannya ya, karena kubus ini dapat kita pandang sebagai kumpulan permukaan-permukaan tertutup yang ukurannya infinitesimal. Dan kita udah hitung tadi bahwa fluks yang menembus permukaan tertutup berukuran infinitesimal tersebut akan bernilai nol walaupun bentuknya sembarang. Dengan demikian, pilihan geometri permukaan tertutup dapat dilakukan secara bebas dengan argumen bahwa permukaan tertutup tersebut dapat dipandang sebagai kumpulan permukaan tertutup infinitesimal dengan bentuk sembarang. Nah, maka kita bisa bilang kalau gitu fluks medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup S bernilai nol apabila tidak ada muatan dalam permukaan tertutup tersebut, walaupun bentuk permukaan tertutup itu kita pilih secara sembarang. Atau dalam ekspresi matematisnya kita bisa tulis bahwa apabila ada suatu permukaan tertutup S, kemudian permukaan tertutup tersebut tidak melingkupi muatan apapun, maka total fluks yang menembus permukaan tertutup tersebut nilainya adalah nol, terlepas dari bentuk permukaan tertutup yang kita pilih. Atau kita dapat mengatakan bahwa fluks medan listrik yang masuk ke suatu permukaan tertutup sama dengan fluks medan listrik yang keluar dari permukaan tertutup tersebut apabila tidak ada muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, pertanyaan berikut yang Bapak Ibu bisa tanyakan adalah, bagaimana bila ada muatan dalam permukaan tertutup tersebut? Bagaimana bila ada muatan dalam permukaan tertutup tersebut? Nah, sekarang mari kita bayangkan kembali muatan titik Q yang positif, misalkan. Kemudian kita letakkan muatan Q ini di pusat koordinat kartesius seperti biasa. Oleh karena medan listrik oleh muatan titik memiliki simetri bola, maka kita dapat membuat permukaan hayal tertutup yang kita sebut S berbentuk permukaan bola dengan jari-jari R yang berpusat di muatan Q. Nah, medan listrik di setiap titik pada permukaan S diberikan oleh vektor E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi. Dengan R, itu adalah jarak dari muatan sumber Q ke setiap titik di permukaan S. Dan R topi adalah arah pengukuran jari-jari. Maka bila Bapak Ibu ambil elemen luas di permukaan tertutup berbentuk bola ini, maka arah vektor normal permukaan dari elemen luas tersebut itu sama dengan arah pengukuran jari-jari. Sehingga kita bisa tulis N topi sama dengan R topi. Fluks medan listrik yang menembus permukaan tertutup ini diberikan oleh ekspresi integral berikut. Nah, kemudian karena E itu diberikan oleh magnitud dikali arah pengukuran jari-jari, sementara vektor elemen permukaan diberikan oleh dA R topi juga, maka integral ini bisa kita tuliskan sebagai integral permukaan tertutup S E dA. Nah, kemudian karena permukaan tertutup ini merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak R dari muatan Q, maka kuat medan listrik di seluruh titik di permukaan S itu sama besar. Sehingga E itu bisa kita keluarkan dari integral.
maka kita peroleh ekspresi ini. Nah, total integral ini itu adalah luas total permukaan tertutup yang kita bikin melingkupi muatan Q. Sehingga kita bisa tulis, karena E adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, sementara luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat, maka kita peroleh total flux yang menembus permukaan tertutup ini sama dengan Q per epsilon 0. Jika Bapak Ibu perhatikan, hasil perhitungan total flux kita itu bergantung pada Q. Sehingga jari-jari permukaan tertutup berbentuk bola ini apabila kita perbesar maupun kita perkecil, maka tidak akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan flux kita. Sehingga kita bisa bilang, jika kita perbesar maupun perkecil jari-jari permukaan tertutup S, maka flux medan listrik yang menembus permukaan S tetaplah Q per epsilon 0. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, bila bentuk permukaan tertutup yang melingkupi muatan Q, kita pilih bentuknya sembarang. Maka berapakah flux medan listrik yang melalui permukaan tertutup berbentuk sembarang ini? Kita gunakan trik berikut. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, kita lingkupi lagi muatan Q dan permukaan tertutup S dengan permukaan tertutup lain berbentuk sembarang, yang kemudian kita beri nama sebagai permukaan S aksen. Bila Bapak Ibu bayangkan ruang yang ada di antara S dan S aksen, maka Bapak Ibu bisa bilang bahwa tidak ada muatan di dalam ruang yang dibatasi oleh S dan S aksen. Sebelumnya, kita telah menunjukkan bahwa flux medan listrik bernilai 0 apabila medan listrik melalui permukaan tertutup tanpa muatan yang terlingkupi. Sehingga flux medan listrik yang menembus permukaan tertutup yang dibatasi oleh S aksen dan S adalah 0. Maka kita bisa tulis kalau gitu, total flux yang menembus permukaan S ditambah total flux yang menembus permukaan S aksen sama dengan 0. Atau kita bisa tulis bahwa total flux yang menembus permukaan S aksen sama dengan negatif total flux yang menembus permukaan S. Nah, sementara flux yang melalui permukaan S itu sama dengan integral sepanjang permukaan S E dot DAS. Nah, maka kita bisa tulis kalau gitu ini sama dengan negatif integral terhadap permukaan S dari E dot DAS. Ruang di antara S aksen dan S itu adalah ruang yang dilingkupi oleh dua permukaan, yaitu permukaan S aksen dan S. Sehingga vektor normal permukaan untuk S berarah menuju muatan Q. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa vektor normal permukaan untuk permukaan S sama dengan negatif R topi. Nah, maka kita bisa tuliskan kalau gitu, vektor DAS itu sama dengan DAS ke arah negatif R topi. Nah, maka kalau kita selesaikan integral tadi, maka kita peroleh flux yang menembus permukaan S aksen itu sama dengan negatif flux yang menembus permukaan S. Nah, kemudian kita substitusi informasi medan listrik. Medan listrik lagi-lagi diberikan oleh E ke arah R topi, sementara DAS diberikan oleh ini, maka kita peroleh ekspresi berikut. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, integral ini itu adalah 4 pi R kuadrat. Karena dia adalah integral untuk menghitung luas permukaan S. Sementara permukaan S adalah permukaan tertutup berbentuk kulit bola. Dan luas kulit bola adalah 4 pi R kuadrat. Maka kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali 4 pi R kuadrat. Nah, 4pi dengan 4pi bisa kita coret, R kuadrat dengan R kuadrat juga bisa kita coret, kemudian kita peroleh Q per epsilon 0. Sehingga kita dapatkan bahwa flux listrik yang melalui permukaan S aksen adalah Q per
epsilon nol lagi. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa fluks medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup S bernilai Q per epsilon nol apabila ada muatan Q di dalam permukaan tertutup tersebut, terlepas dari bentuk permukaan tertutup S yang kita pilih. Nah, pertanyaan berikut adalah, bagaimana bila ada lebih dari satu muatan dalam ruang yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut? Nah, Bapak Ibu ingat bahwa bila ada lebih dari satu muatan sumber, maka medan listrik di satu titik merupakan penjumlahan dari seluruh medan listrik yang diakibatkan oleh masing-masing muatan sumber ini, atau yang kita kenal sebagai prinsip superposisi. Sehingga kalau Bapak Ibu bayangkan permukaan S aksen dan S tadi, dan Bapak Ibu kemudian bayangkan misalkan yang dilingkupi oleh permukaan S bukan cuma Q saja, tetapi ada beberapa Q, Q1, Q2, Q3, maka medan listriknya diberikan oleh total medan listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan. Sehingga kita bisa ganti ekspresi E tadi dengan E1 plus E2 plus E3 dan seterusnya hingga E ke N. Di mana E1, E2 hingga E ke N itu adalah medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya hingga muatan ke N. Nah, maka bila kita teruskan perhitungan ini, seperti yang tadi telah kita lakukan, maka integral yang ini itu bisa kita pecah menjadi N buah integral. Integral S, E1 DAS, plus integral pada permukaan S, E2 DAS, dan seterusnya hingga integral di permukaan S, medan listrik oleh muatan ke N, DAS. Nah, masing-masing suku ini hasilnya adalah Q1 per epsilon 0, yang ini adalah Q2 per epsilon 0, dan seterusnya hingga Qn per epsilon 0. Sehingga kita peroleh kalau gitu flux yang melewati S aksen itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali penjumlahan seluruh muatan dibagi R kuadrat dikali 4 pi R kuadrat. Sehingga kita peroleh total flux yang menembus S aksen sama dengan total penjumlahan muatan yang dilingkupi oleh S aksen dibagi epsilon 0. Nah, total muatan yang dilingkupi kita sebut sebagai key enclosed ini. Nah, ekspresi ini dikenal sebagai hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup S sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut dibagi epsilon 0. Nah, catatan yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa permukaan tertutup S disebut sebagai permukaan Gauss. Dan ini adalah permukaan hayal yang bisa kita definisikan dengan bentuk sesuka hati. Tapi ingat, ada bentuk-bentuk ideal yang akan memudahkan kita untuk melakukan integral pada perhitungan flux.